Shalom kekasih Kristus. Memang kita sebagai manusia tidak luput dari dosa. Namun satu hal yang senantiasa para pendengar melekat dalam Tuhan ingat adalah sebesar apapun kesalahan dan dosa kita, Tuhan Yesus yang setia dan adil mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Tuhan, melalui kesempatan yang indah ini, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih, di mana dalam kasih-Mu senantiasa mengarahkan kami agar kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Maka dari itu Tuhan, pimpin dan bawa kami untuk senantiasa melekat di dalam Engkau. Biarlah melalui renungan ini, firman yang disampaikan meneguhkan iman percaya kami, bahkan membawa iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Untuk itu kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang baik. Jadikan kami sebagai murid yang senantiasa mendengarkan kebenaran suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema Yesus mengampuni dosa. Firman Tuhan terdapat dalam Markus 2 ayat 10, demikian firman-Nya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Kita semua adalah manusia berdosa. Tidak peduli siapa kita atau seberapa dekat kita kepada Tuhan. Tidak peduli apakah kita dibesarkan di gereja atau di tempat lain. Tidak peduli apakah kita rajin membaca Alkitab atau tidak. Tidak peduli seberapa bagus gelar kita, jabatan kita, dan apapun yang kita lakukan. Kita adalah manusia berdosa, sekalipun kita berusaha sebaik mungkin untuk tidak berbuat dosa. Kita mungkin pernah membaca bagian dari Alkitab yang mengatakan bahwa dosa-dosa kita telah dihapuskan. Namun dalam lubuk hati kita atau pikiran kita, terkadang kita bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar mengampuni dosa kita? Dosa yang lalu mungkin sudah Tuhan ampuni, tetapi bagaimana dengan dosa yang tidak kita sadari? Bagaimana dengan dosa yang mungkin kita lakukan di masa depan? Bagaimana dengan dosa yang kita lakukan secara tidak sengaja? Bagaimana dengan dosa yang kita lakukan secara sadar? Apakah Tuhan benar-benar mengampuni semua dosa kita? Kekasih Kristus, dengan jelas Tuhan Yesus menyatakan dirinya dapat mengampuni dosa, seluruh dosa manusia. Dalam Lukas 5 ayat 20 mengatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tentu saja orang-orang Yahudi melancarkan protes terhadap klaim dari Yesus dengan mengatakan, siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah sendiri? Tercatat dalam Lukas 5 ayat 21. Yesus secara eksplisit dan terbuka mengampuni dosa pada dua kesempatan yang dicatat oleh Injil. Tercatat dalam Lukas 5 ayat 17-26, Lukas 7 ayat 36-50. Dia juga menentukan siapa yang mungkin dan siapa yang tidak diampuni dalam Lukas 18 ayat 9-14. Pada yang pertama, dari peristiwa-peristiwa ini Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang telah diturunkan melalui atap. Yesus mengajar dan menyembuhkan orang-orang di sebuah rumah di Galilea. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat turut hadir di rumah itu. Beberapa teman seorang lumpuh membawanya kepada Yesus untuk disembuhkan. Bertekad untuk membawa kepada Yesus, tetapi dihalangi oleh banyak orang. Mereka naik ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang lumpuh itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman pria dan teman-temannya, berkatalah Yesus, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tercatat dalam Markus 2 ayat 1-12 dan Lukas 5 ayat 17-26. Orang Yahudi memiliki pemikiran dan berasumsi bahwa hanya pihak yang tersinggung yang dapat memaafkan. Lalu, mengapa Yesus harus memaafkan pria yang tidak pernah dia temui? Bagaimana mungkin orang lumpuh itu dapat berbuat salah pada Yesus sementara mereka belum bertemu sehingga orang lumpuh tersebut berdosa terhadapnya? Karena hanya Allah yang tersinggung oleh setiap dosa manusia. Orang-orang Farisi memahami hal ini dan menyimpulkan orang ini menghujat. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah saja? Tertulis dalam Matius 9 ayat 3 dan Lukas 5 ayat 21. Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia bertanya kepada mereka, mana yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi
tetapi supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia memiliki kuasa di bumi untuk mengampuni dosa. Lalu ia berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Tercatat dalam Lukas 5 ayat 24. Kemudian atas perkataan Yesus, pria itu bangun dan pulang ke rumah. Tindakan Yesus mengampuni dosa dan menyembuhkan orang lumpuh, sebenarnya Yesus mendeklarasikan keilahiannya sebab ia adalah Allah. Apakah Yesus berlaku sombong? Yesus tidak berlaku sombong. Ia berkata benar. Inilah buktinya, supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia, yaitu Yesus, berkuasa mengampuni dosa. Satu-satunya pribadi yang memiliki hak untuk mengampuni dosa, yakni Allah sendiri. Jelas, menurut hukum Yahudi, hanyalah Allah lah yang melakukannya, karena hanya Allah lah yang dapat mengampuni dosa. Karena perbuatan atau pengakuan Yesus ini, dia dituduh telah menghujat Allah oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus dihukum mati karena telah mengakui prerogatif Allah. Kuasa Yesus untuk mengampuni orang atas dosanya merupakan contoh yang sangat menakjubkan bahwa ia menggunakan hak yang hanya dimiliki oleh Allah. Hanya Allah yang memiliki otoritas untuk mengampuni dosa. Yesus punya otoritas untuk mengampuni dosa. Karena itu, Yesus adalah Allah. Dengan mengampuni dosa orang ini, Yesus melakukan tindakan ilahi. Yesus bertindak dan melakukan kemampuan dan wewenang apa yang hanya Allah miliki. Berkaitan dengan mujizat menyembuhkan orang lumpuh harus dibedakan dari mujizat para rasul dan nabi, di mana mereka tidak pernah melakukan dengan kekuatannya sendiri dan atas namanya sendiri. Sedangkan Yesus melakukannya atas otoritasnya sendiri dan namanya sendiri. Ia berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Yesus melakukan mujizat atas otoritasnya sendiri. Yesus mengotorisasi dirinya sendiri karena memang dia adalah Allah. Kekasih, bila Yesus mengampuni dosa kita, berarti ia adalah Allah, karena Allah sajalah yang dapat mengampuni dosa. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita untuk menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu, karena firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami bukan manusia yang kebal dari dosa. Sekalipun kami rajin beribadah, rajin mendengarkan renungan, bahkan membaca Alkitab, Tuhan, apapun yang kami lakukan, kami adalah manusia berdosa. Sekalipun kami berusaha sebaik mungkin untuk tidak berdosa. Hari ini renungan firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa sebesar apapun dosa yang kami miliki, Tuhan Yesus menyatakan dapat mengampuni dosa yang kami perbuat asal kami mengakuinya. Kami bersyukur memiliki Engkau, di mana Engkau berjanji dan bahkan Engkau mengatakan Engkau mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, sekali lagi kami bersyukur Tuhan. Maka dari itu Tuhan, biarlah kalau kami sudah diampuni dosa kami mau berusaha dengan segenap dan kekuatan kami Tuhan, untuk terus menjaga kebenaran firman-Mu dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang kudus, yang tidak bisa hidup bersama dengan yang tidak kudus. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami, mampukan kami untuk kami terus menjaga agar kami tetap ada di dalam kekudusan. Tuhan, terima kasih buat firman hari ini. Kami sangat yakin Tuhan yang sudah mengampuni kami, Tuhan yang sudah menghapuskan segala dosa kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.